Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali program Kabar Petang edisi 11 Desember 2021 bersama saya Furqan Auluddin. Beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dan membaca dan menelaah berita paling menarik ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Dosa besar pemilik Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Madani Boarding School di Jedu, dan Yayasan Manarul Huda Antapani atau Madani, Kota Bandung, ini tidak hanya merusak masa depan korban, namun juga berbagai perbuatan keji lainnya. Aksi bejat Heri Wirawan tak hanya soal pemerkosaan dan pencabulan terhadap belasan santriwati, hingga melahirkan ia memanfaatkan dan mengeksploitasi para korban secara ekonomi. Hal ini terungkap dari hasil pemantauan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi atau LPSK dari persidangan. Dari rentang waktu 2016 hingga 2021, Heri Wirawan melakukan aksi pencabulan di berbagai tempat, mulai dari hotel, apartemen, hingga yayasan pesantren Tahfiz Madani. Total ada 9 bayi yang dilahirkan dari 9 santriwati korban pemerkosaan Heri Wirawan. Apa hukuman setimpal yang harus diterima Heri Wirawan, pemerkosa 12 santriwati di bawah umur? Lalu bagaimana agar kasus-kasus serupa bisa dicegah? Bagaimana konsep Islam dalam melindungi kehormatan masyarakat dan kemuliaan wanita? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Usman Yahid Asidani. Beliau adalah pengasuh Majelis Kajian Islam Kafah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah. Ini Ustadz, langsung saya ajukan pertanyaan ke Ustadz ya. Siap, insya Allah. Rumah tahfidz yang seharusnya menjadi tempat belajar nih Tat, dan memahami Al-Quran para santri malah menjadi lokasi maksiat Heri Wirawan. Apa sih Tat, hukum setimpal yang harus diterima Heri Wirawan, pemerkosa 12 santriwati di bawah umur ini? Apakah sekedar penjara sesuai dakwaan, ataukah hukum kebiri, ataukah diterapkan sesuai hukum Islam Tat? Apa tuh? Ya, tentu saja tidak ada satu hukum yang lebih baik dan tidak ada satu hukum yang lebih maslahat ya bagi kehidupan manusia, kecuali hukum yang datang dari pencipta manusia, kecuali hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini sebagaimana yang sudah jelas dan tidak ada lagi perselisihan di kalangan ulama manapun, di kalangan madhab Islam manapun, bahwa hukuman bagi orang yang melakukan zina, apakah itu suka sama suka, ataukah bahkan kemudian memaksa wanita lain untuk melakukan zina, sementara dia, yakni pelakunya, telah pernah menikah dan pernah berhubungan badan dalam pernikahan yang sah itu, maka hukumnya ijma, ya, dia wajib dihukum mati dengan cara dirajam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis-hadis yang lain yang sifatnya telah mutawatir. Jadi seperti itu dalam Islam. Tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi kasus pelecehan seksual ini masih saja marak nih, termasuk kasus ini. Lalu bagaimana sih hukum seputar perkosaan dalam Islam? Dan lalu bagaimana agar kasus-kasus serupa itu bisa dicegah, Ustaz Usman? Baik, jadi ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah kasus pemerkosaan, kemudian agar itu tidak terjadi dan tidak terulang lagi, begitu ya. Pertama terkait dengan kasus pemerkosaan, bahwa jika memang ya, seorang wanita yang diperkosa atau seorang gadis yang diperkosa dan dia memang tidak memiliki andil, dalam artian dia benar-benar dipaksa, dia benar-benar tidak memiliki daya untuk menyelamatkan diri atau kemudian untuk menghindari ajakan pemerkosaan tersebut, maka tentu saja bagi si wanita ini dia dinyatakan tidak berdosa dan dia juga tidak terkena sanksi. Akan tetapi yang berdosa dan dinyatakan kena sanksi hukuman yang sangat berat sekali, yaitu adalah pelakunya, yaitu adalah pelaku pemerkosaan. Tadi bila dia adalah seorang yang sudah pernah menikah dan berhubungan badan dalam pernikahan yang sah tadi, maka hukumannya tidak lain dan tidak bukan adalah dirajam hingga dia mati. Akan tetapi ketika dia belum pernah menikah misalnya dan berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka sesuai dengan hukum yang disebutkan oleh Al-Quran dalam Quran surah An-Nur ayat yang kedua adalah dijilid atau
dipukul, didera sebanyak 100 kali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Nah, selain kemudian mendapatkan hukuman 100 kali cambukan, seorang khalifah atau kepala negara dalam negara Islam boleh juga menambahkan hukuman tambahan. Apa hukuman tambahannya? Adalah taghribu am, diasingkan selama 1 tahun atau dipenjara selama 1 tahun. Ya, jadi seperti itu. Atau kemudian tambahan hukum yang lain sesuai dengan kebijakan khalifah. Apalagi dia melakukan pemerkosaan, maka tentunya hukumannya tidak sekedar dicambuk 100 kali, akan tetapi ada hukuman-hukuman lain yang ini berkaitan dengan persoalan fadlul bikar, ya. Fadlul bikar itu artinya merusak virginitas, ya, merusak tadi, ya, objek yang dia lakukan, yakni melakukan perusakan terhadap salah satu anggota badan, ya, dalam tanda kutip, ya, salah satu anggota badan dari seorang wanita. Maka di situ ada dendanya, ya, secara khusus ada dendanya, namanya dalam fikih disebut dengan hukumah. Artinya berarti dia bisa secara hukum Quran dia telah wajib untuk didera sebanyak 100 kali, dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian nanti bisa ditambahkan hukuman 1 tahun pengasingan, kemudian ditambah lagi hukuman ganti rugi atas kerusakan, ya, yang dialami oleh seorang wanita yang diperkosa tadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait bagaimana agar itu tidak terjadi lagi. Maka dalam hal ini Al-Quran atau lebih tepatnya adalah syariat Islam yang mencakup Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian ijma dan qiyas, ya, di dalam Islam ini adalah sumber-sumber hukum, telah menetapkan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan persoalan pencegahan terjadinya pelecehan seksual, termasuk adalah pemerkosaan dan juga perzinahan secara umum. Apa di antaranya? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum-hukum berkaitan dengan persoalan aurat dan menutup aurat. Jadi tentu saja ini sangat panjang sekali kalau kemudian kita kaji atau kita bahas pada kesempatan siang hari ini, tentu tidak mungkin, ya, terkait dengan rincian masalah aurat dan kemudian rincian tentang masalah pakaian atau kemudian menutup aurat. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah menetapkan kewajiban untuk menjaga aurat dan menutup aurat, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, ya. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menjaga pandangan, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat An-Nur, ya, ayat yang ke-31 32, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kewajiban untuk menjaga pandangan, kewajiban untuk menjaga aurat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar kemudian menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ya. Antara seorang wanita dengan seorang pria, ini ada hukum-hukum yang kemudian wajib untuk diikuti agar kemudian tidak terjadi ijtima atau kemudian pergaulan yang bebas atau kemudian ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan, yang mana tiga-tiganya ini, yakni terbukanya aurat, kemudian pakaian yang kemudian tidak sesuai dengan standar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah pandangan yang liar. Ini adalah menjadi sebab utama, ya, pergaulan bebas, pergaulan yang tidak diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara laki-laki dan perempuan ini bercampur dan bergaul bebas. Ini adalah tiga-tiganya ini merupakan faktor yang paling besar kemudian mendorong terjadinya pemerkosaan atau kemudian mendorong terjadinya pelecehan seksual, atau bahkan kemudian bahasanya kalau sekarang adalah suka sama suka. Itu terjadi karena persoalan ini. Nah, oleh karena itu maka harus ditetapkan hukum yang keempat, yaitu adalah adanya sanksi yang berat tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 sanksi yang berat. Yang pertama adalah bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah dan berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah, yaitu dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali, dan dengan tambahan-tambahan sanksi yang lain seperti yang tadi kita sampaikan. Ini untuk mencegah. Jadi ini sifatnya adalah sebagai preventif, ya, agar tidak terjadi kasus-kasus yang lain. Sepanjang kemudian pergaulan itu bebas, kemudian pakaian wanita itu sedemikian rupa, dan kemudian pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini tidak terjaga, maka yang namanya sebuah perzinahan atau kemudian pelecehan seksual atau kemudian pemerkosaan ini
saya yakin dan saya bisa memastikan pasti akan senantiasa dan terus-menerus terjadi dan berulang. Apalagi ditambah tidak adanya sistem hukum yang ketat yang bisa membuat manusia cedera. Nah, ini tentu saja sangat-sangat mendukung untuk terjadinya pelecehan seksual, kemudian terjadinya pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk kasus tadi ya, dua pertanyaan tadi ya, begitu, Mas Furqon. Siap, Tat. Angka pemerkosaan yang tinggi ini, Tat, justru terjadi di negara-negara demokratis, sekuler seperti Indonesia, yang justru tidak menerapkan syariah Islam, Ustadz Usman. Apakah ini termasuk indikasi kegagalan negara-negara demokratis untuk melindungi wanita dari kejahatan seksual, Tat? Ya, jawabannya pasti, yakin ya. Bukan hampir ya, bisa dikatakan 100% itu adalah merupakan wujud kegagalan negara demokrasi, negara sekuler dalam memberikan perlindungan bukan hanya kepada seorang wanita tapi kepada semua pihak ya. Sebenarnya begitu. Khususnya adalah kaum wanita. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah kaum perempuan. Banyak survei dilakukan di barat misalnya sebagai negara kampanye sekuler ya, sebagai negara dedengkotnya sekuler ya seperti Amerika dan lain-lain, bahwa di sana terjadi atau terdapat survei lebih dari atau kisaran 50% anak-anak yang lahir itu mereka tidak tahu siapa bapaknya, artinya lahir di luar dari pernikahan. Ya, ini dan beberapa survei menyatakan bahwa di setiap detiknya itu ada seorang wanita yang diperkosa itu di negara barat. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di negara barat ini menganut sebuah kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku, kebebasan berpakaian, kebebasan bergaul, kemudian bahkan juga termasuk free sex. Jadi seperti itu, sehingga ketika ini terjadi maka sangat wajar sekali. Dan Indonesia ini nampaknya ya ada arah kepada yang lebih parah lagi ya. Sebenarnya sudah parah dalam beberapa waktu yang cukup lama ini ya. Akan tetapi nampaknya dengan beberapa isu yang bukan isu ya, beberapa perkembangan yang ada terkait dengan misalnya Permen ya nomor 30 dari Kemendikbud, ini nampaknya akan semakin marak ya kasus-kasus seperti ini ketika tidak segera kemudian dihentikan ya. Kita sangat khawatir sekali ketika itu terjadi pada saudara kita atau kemudian orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kita. Tentu kita tidak rela. Oleh karena itu maka semua pihak ini seharusnya menolak sekularisasi, menolak paham-paham dan menolak segala bentuk kebebasan yang sesungguhnya itu adalah hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, dan banyak sekali kemudian dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan pasar para pemilik modal besar ya, para kapitalisme ini menggunakan ini untuk kemudian kepentingan ekonomi mereka. Jadi mereka menginginkan untuk kaya sekaya-kaya, tidak peduli sementara kemudian manusia itu rusak, kemudian generasi itu hancur lebur, ya mereka tidak menjadi masalah. Yang penting dalam pandangan kapitalisme adalah bahwa harta ya, materi. Terlepas moral itu hancur, terlepas apa saja itu rusak, yang penting adalah tetap ada materi. Nah, begitu. Kalau Indonesia ini seperti ini, maka saya yakin naudzubillah min dzalik ya, itu juga akan terjadi seperti yang terjadi di beberapa negara demokratis yang lain, begitu ya. Saya pikir itu. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Tat. Kejahatan seksual dengan tingkat yang meningkat terjadi di banyak negara demokrasi nih, Tat. Sikap longgar sistem hukum sekuler dalam menjaga martabat wanita dan sikap apatis dari pemerintah mungkin ya dalam menjamin keamanan mereka adalah hasil dari kultur liberal rutin dan sistematis merendahkan nilai kaum perempuan. Dan apakah nih, Tat, model demokrasi apa yang pantas ditiru oleh dunia muslim, Tat? Tidak ada satupun model demokrasi yang pantas ya. Mau model A atau model B, mau model klasik ataupun model modern, apakah yang diterapkan di awal kemunculannya atau di pertengahannya sesuai dengan evolusi dalam tanda kutip yang terjadi pada demokrasi, tidak pernah ada yang pantas untuk diterapkan bagi manusia. Karena demokrasi tidak pernah memanusiakan manusia, tetapi demokrasi adalah menuhankan manusia. Maka itu adalah sumber kezaliman yang paling besar. Quran mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Ya, kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Itu sumber kezaliman. Sebelum lahirnya aturan-aturan yang kemudian bertumpu pada hawa nafsu, aturan-aturan yang kemudian mendewakan hawa nafsu, aturan-aturan yang mendewakan kebebasan ya.
Nah, sebelum itu semua, bahwa demokrasi itu apapun mazhabnya, saya tidak begitu banyak menguasai mazhab demokrasi dan itu tidak terlalu penting begitu ya. Tetapi apapun mazhabnya, demokrasi itu tidak ada satupun yang layak untuk diterapkan bagi manusia. Karena tidak pernah memanusiakan manusia, tapi sebaliknya demokrasi itu menuhankan manusia. Dan manusia jadi Tuhan, maka tentu saja yang ada adalah kezaliman, yang ada adalah keserakahan, yang ada adalah kerusakan. Karena yang namanya manusia tetaplah manusia, dia tidak akan bisa menjadi Tuhan, ya dipaksakan menjadi Tuhan justru hancur lebur. Ala ya'lamu khalaq wa huwal latiful khabir. Ya, semua harus dikembalikan pada Allah yang Maha menciptakan karena dia yang lebih tahu. Sementara manusia bodoh. Nah, maka bagaimana? Kan al-insanu zaluman jahula, manusia adalah banyak bodohnya, banyak kezalimannya. Lalu bagaimana dia dijadikan Tuhan sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak banyak tahu lalu dijadikan Tuhan, maka hancur semuanya. Jadi seperti itu. Siap, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat Ustaz Usman ini. Bagaimana Ustaz konsep Islam dalam melindungi kehormatan masyarakat dan kemuliaan? Putus-putus, coba diulangi lagi pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat Ustadz Usman ini. Bagaimana konsep Islam dalam melindungi kehormatan wanita dan kemuliaan wanita, Ustadz Usman? Baik, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'atu irdun. Ya. Seorang wanita itu adalah sebuah kehormatan. Jadi ini falsafah Islam. Di falsafah Islam dalam memandang seorang wanita. Dalam pandangan Islam, seorang wanita adalah kehormatan. Kehormatan itu harus diapakan, ya? Diumbar, dijaga, atau kemudian dibiarkan digeletakkan. Jadi menurut pandangan Islam, seorang wanita ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali dan dia tidak boleh diletakkan di sembarangan, sehingga dalam pandangan Islam seorang wanita ini harus dijaga. Oleh karena itu maka Islam memberikan sudut pandang yang luar biasa. Apa misalnya kewajiban untuk mencari nafkah, karena bergelut dengan nafkah ini seringkali menyebabkan manusia ini terancam jiwanya, terancam keamanannya, terancam kesehatannya, ya. Nah, ternyata beban untuk mencari nafkah itu dibebankan kepada seorang laki-laki. Misalnya, ya, ini ada dalam rangka melindungi kaum perempuan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa seorang wanita itu pada prinsipnya, pada dasar mulanya adalah disiapkan untuk mendidik generasi. Karena ya, ketika sumber generasi itu bermasalah, maka nanti tentu saja generasinya akan bermasalah. Kalau sumbernya bermasalah, ya tentu saja bermasalah. Sumurnya kemasukan bangkai, maka nanti air yang masuk ke dalam bak mandi kita, tentu saja semuanya akan bermasalah. Ya, yang masuk ke dalam peralon kita, masuk ke dalam mesin cuci kita, masuk kemana saja, ke aliran yang diambil dari sumur tadi misalnya, maka tentu saja semua akan bermasalah. Oleh karena itu maka Islam memandang bahwa seorang wanita ini adalah irdun yuson, ya. Seorang wanita adalah kehormatan yang wajib untuk dilindungi, ya, dilindungi keamanannya, dilindungi kehormatannya, dilindungi hidupnya, dijamin ya dalam kehidupannya, termasuk tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah bagi seorang wanita, tapi dia wajib dinafkahi, kemudian wajib di semuanya, ya. Islam menetapkan misalnya tentang masalah seorang wanita ketika safar harus ditemani seorang suami atau ditemani seorang mahramnya, ini dalam rangka menjaga keamanannya. Begitu. Kemudian seorang wanita tadi ya tidak wajib mencari nafkah, ini juga dalam rangka menghormati dirinya agar kemudian dia lebih bisa fokus mengerjakan dan menunaikan kewajibannya sebagai pendidik generasi yang nanti ini akan mewarisi dan akan terus melanjutkan estafet kehidupan di dunia ini. Ketika sumber ini rusak, dan oleh karena itu maka Barat ini merusak sumber di sini, ya. Di sini dikacaukan, di sini dikeruhkan, atau bahkan kemudian bukan hanya dikeruhkan, ya, tetapi dimasukin bangkai-bangkai, maka kemudian yang lahir ini semuanya jadinya bermasalah. Nah, oleh karena itu maka agar kemudian kehidupan ini baik, maka tidak ada jaminan, ya, kecuali pihak yang paling penting dalam kehidupan ini diantaranya adalah kaum perempuan ini juga dilindungi dan mendapatkan kebaikan serta terjaga orisinilitasnya, terjaga kebersihannya, terjaga kesuciannya. Insya Allah itu akan menyebabkan atau membawa kepada kebaikan bagi semuanya. Dunia telah membuktikan, ya, apakah Barat, apakah Timur, ya, telah membuktikan yang kemudian mereka semuanya menganut kebebasan untuk kaum wanita dan itu tidak menghasilkan apapun kecuali kerusakan
dan kerusakan ya. Kebebasan ini telah menyebabkan manusia pada perbudakan ya, telah menyebabkan manusia pada keterpurukan, telah menyebabkan manusia pada hilangnya sifat kemanusiaan ya, hilangnya sifat sebagai manusia. Banyak sekali orang kemudian rela membunuh anaknya, tega membunuh anaknya, tega bahkan sebelum lahir masih ada dalam kandungannya, atau bahkan ketika lahir dititipkan di tempat-tempat penitipan, dia seharusnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya. Itu semua tidak ada karena anak-anak itu lahir dari hubungan yang tidak diizinkan atau ilegal ya menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Furqan, wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Ustadz Usman Zahid Asidani atas waktu dan penjelasannya, dan semoga jenengan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah, Ustadz. Amin, amin, amin. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di forum yang penuh barokah lainnya, Ustadz. Amin, amin. Ya, pemirsa pertanyaan selengkapnya, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Semoga dan sampai kita bertemu di lain kesempatan di channel yang sama setiap hari pukul 17.00 WIB. Dan akhirnya saya Furqan Awaldin bersama kru yang bertugas lainnya petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.